Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Farmakologi 1, Ibu Apotekar Mira Febrina, Master of Science, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang obat-obat pada sistem saraf otonom. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaki Febrian sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan saya, Nadila Aprilianti. Selanjutnya ada Nadia Dwi Hapsari. Selanjutnya ada Nafisah Yuliana Putri. Selanjutnya ada Natasha. Selanjutnya ada Natasha Dwi Putri. Selanjutnya ada Nia Rahmayanti. Dan ada Restu Lestari. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Nah, materi yang pertama yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom atau saraf tak sadar merupakan bagian dari sistem saraf tepi atau SST yang terletak khusus pada sumsum tulang belakang yang bekerja mengatur dan mengendalikan otot jantung, otot-otot polos, dan sejumlah kelenjar secara permanen. Artinya, sistem saraf tersebut bekerja melayani berbagai struktur dalam tubuh, misalnya jantung, paru-paru, saluran pencernaan, pembuluh darah, kantong kemih, dan kelenjar keringat. Disebut sistem saraf otonom karena sifat kerja sistem saraf ini tidak menurut kemauan atau kehendak kita. Selanjutnya, sistem saraf otonom ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada parasimpatik dan yang kedua ada simpatik. Nah, sistem saraf simpatik ini, saraf ini terletak di depan ruas tulang belakang. Fungsi saraf ini terutama untuk memacu kerja organ tubuh. Walaupun ada beberapa yang menghambat kerja organ tubuh, fungsi memacu antara lain mempercepat detak jantung, memperbesar pupil mata, memperbesar bronkus. Adapun fungsi yang menghambat antara lain memperlambat kerja alat pencernaan, menghambat ereksi, dan menghambat kontraksi kandung kemih. Nah, atau obat ini meniru efek dan perangsangan sistem saraf simpatik seperti noradrenalin, efedrin, isoprenalin, dan amfetamin. Yang B ada simpatolitik atau adrenolitik. Obat ini menekan saraf simpatis atau melawan efek adrenergik seperti alkaloid, sekale, dan propanolol. Yang kedua ada saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik memiliki fungsi antara lain memperlambat detak jantung, memperkecil pupil mata, menciutkan bronkus, mempercepat kerja alat pencernaan, merangsang ereksi, dan mempercepat kontraksi kandung kemih. Jadi, karena cara kerja kedua saraf itu berlawanan, maka yang menghasilkan keadaan yang normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu ada zat yang bekerja terhadap saraf parasimpatis. Yang pertama itu parasimpatometik atau cholinergic. Obat ini merangsang organ-organ yang dilayani saraf parasimpatis dan meniru efek perangsangan oleh acetylcholine seperti pilokarbin dan visotikmin. Yang kedua itu ada parasimpatolitik atau anticholinergic. Obat ini melawan efek-efek cholinergic seperti alkaloid, beladon, dan propanentil. Selanjutnya itu rangsangan dari susunan saraf. Untuk mencapai ganglion efektor memerlukan suatu penghantar yang disebut transmitter neurohormon atau biasa disebut neurotransmitter.
Neurotransmitter adalah substansi kimia yang berfungsi membawa pesan yang akan dihantarkan oleh reseptor. Neurotransmitter untuk saraf simpatis adalah epinefrin dan non-epinefrin. Sedangkan untuk neurotransmitter untuk saraf parasimpatis yaitu adalah asetilkolin atau ACH. Selanjutnya itu ada cara kerja obat otonom. Obat otonom mempengaruhi transmitter neurohormon dan cara penghambatan atau mengidentifikasikan terhadap beberapa kemungkinan pengaruh obat pada transmitter sistem kolinergik dan adrenergik, yaitu yang pertama ada menghambat sintesis atau pelepasan transmitter, yang kedua penyebaran pelepasan transmitter, yang ketiga berikatan dengan reseptor, dan yang keempat ada menghambat destruksi transmitter. Selanjutnya itu pengulangan obat berdasarkan efek utamanya. Yang pertama ada parasimpatometik atau yang sering dikenal dengan cholinergic. Efek obat golongan ini menyerupai efek yang ditimbulkan oleh aktivitas susunan saraf parasimpatis. Pada obat golongan ini terdapat dua reseptor cholinergic, yaitu yang pertama ada reseptor muskarinik merangsang otot polos dan memperlambat denyut jantung. Yang kedua, reseptor nikotinik atau neuromuskular yang mempengaruhi otot rangka. Pengulangan untuk obat cholinergic itu yang pertama ada esterkolin, esetilkolin, metakolin, dan karbakol dan betanekol. Yang kedua ada kolinesterase, yaitu ada eserin, prostigmin, disopropil, dan fluorofosfat. Yang ketiga ada alkaloid tumbuhan, muskarinik, pilokarbin, dan arekolin. Yang keempat ada obat cholinergic lainnya seperti metoclopramid dan cisaprib. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada farmakodinamik kolinergik. Yang pertama untuk meningkatkan tekanan darah, meningkatkan denyut nadi, meningkatkan kontraksi saluran hamil, meningkatkan peristaltik, kontriksi bronkiolus, kontriksi pupil mata, antikolinesterase, meningkatkan tonus otot. Efek samping yang sering timbul pada obat-obat antikolinergik seperti asma bronkial, fibrilasi atrium, iskemia jantung, dan ulkus peptikum. Yang kedua ada parasimpatolitik atau antikolinergik, obat-obatan yang menghambat kerja asetilkolin dengan menempati reseptor-reseptor asetilkolin disebut dengan antikolinergik atau parasimpatolitik. Obat ini mempengaruhi organ jantung, saluran pernapasan, saluran gastrointestinal, kandung kemih, mata, dan kelenjar eksokrin dengan menghambat saraf parasimpatis, sehingga sistem parasimpatis menjadi dominan. Penggolongan parasimpatolitik, yang pertama ada antikolinergik klasik, alkaloid belladonna, atropin sulfat, dan skopolamin. Yang kedua ada antikolinergik sintetik, propatelin. Yang ketiga ada antikolinergik antiparkinsonisme, ada trihexyphenidyl hidroklorida, proxyclidin, piperidin, dan benzotropin. Selanjutnya ada farmakodinamik antikolinergik. Yang pertama untuk menghambat efek muskarinik, yang kedua menurunkan salivasi dan sekresi lambung, yang ketiga mengurangi kontraksi tonus kandung kemih, yang keempat ada dapat bekerja sebagai antidot terhadap toksin, yang kelima sebagai obat antispasmodik, yang keenam meningkatkan tekanan darah, mengurangi rigiditas dan tremor berhubungan dengan ekstensi neuromuskular.
Efek samping yang sering timbul pada obat-obat antikolinergik yang pertama seperti mulut kering, penglihatan kabur, retensi urin, dan takikardia atau akibat dosis tinggi. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada simpatomimetik atau adrenergik. Simpatomimetik atau adrenergik yakni obat-obat yang merangsang sistem saraf simpatis. Karena obat-obat ini menyerupai neurotransmitter atau norepinefrin dan epinefrin. Obat-obat ini bekerja pada suatu reseptor adrenergik yang terdapat pada sel-sel otot polos seperti pada jantung, dinding bronkiolus, saluran gastrointestinal, kandung kemih, dan otot siliaris pada mata. Kerja obat adrenergik dapat dibagi dalam 7 jenis. Yang pertama itu perangsang perifer terhadap otot polos pembuluh darah, kulit, dan mukosa, dan terhadap kelenjar liur dan keringat. Yang kedua, penghambatan perifer terhadap otot polos usus, bronkus, dan pembuluh darah otot rangka. Yang ketiga, perangsangan jantung dengan akibat peningkatan denyut jantung dan kekuatan kontraksi. Yang keempat, perangsangan SSP atau sistem saraf pusat, misalnya perangsangan pernapasan, peningkatan kewaspadaan, aktivitas psikomotor, dan pengurangan nafsu makan. Yang kelima, efek metabolik, misalnya peningkatan glikogenesis di hati dan otot, pelepasan asam lemak dari jaringan lemak. Yang keenam, efek endokrin, misalnya mempengaruhi efek insulin, renin, dan hormon hipofisis. Yang terakhir itu efek prasinaptik dengan akibat hambatan atau peningkatan pelepasan neurotransmitter NE dan ACH. Nah, selanjutnya itu ada penggolongan adrenergik. Yang pertama yaitu ada katekolamin atau endogen yang terdiri dari epinefrin, norepinefrin, dan dopamin. Sintetik itu ada isoprotenol, hidroklorida, dan dobutamin. Yang kedua, non-katekolamin atau fenileprin, metoprotenol, dan albuterol. Farmakodinamik adrenergik yang pertama yaitu ada bersifat inotropik. Inotropik sendiri itu adalah obat yang memerintahkan otot jantung untuk berdetak atau berkontraksi dengan kekuatan yang lebih besar atau lebih kecil. Ya, itu tergantung pada apakah itu inotropik positif atau negatif. Selanjutnya bronkodilator yaitu bekerja dengan cara melebarkan bronkus atau saluran pernapasan dan merelaksasi otot-otot pada saluran pernapasan, sehingga udara dari ke paru-paru itu dapat mengalir lebih lancar. Selanjutnya hipertensi dan tremor serta gelisah. Selanjutnya, efek samping yang sering timbul pada obat-obat adrenergik. Yang pertama itu ada hipertensi, yang kedua pusing, ketiga mual dan muntah, 4 tremor, 5 kesulitan berkemih. Kontraindikasi obat-obat adrenergik yang pertama itu tidak boleh digunakan pada ibu hamil, yang kedua sesuaikan dosis pada penderita yang mendapat antidepresi trisiklik, yang ketiga tidak boleh digunakan pada penderita stenosis, subaorta, anoreksia, insomnia, dan astenia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat yaitu simpatolitik atau antiadrenergik. Obat-obat antiadrenergik umumnya menghambat efek neurotransmitter adrenergik dengan menempati reseptor alfa dan beta baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan tempat kerjanya. Golongan obat ini dibagi atas
antagonis adrenoreseptor atau adrenoreseptor blocker. Yang kedua yaitu penghambat saraf adrenergik. Selanjutnya simpatolitik atau antiadrenergik juga, yaitu antagonis reseptor atau adrenoreseptor blocker ialah obat yang menduduki adrenoreseptor sehingga menghalanginya untuk berinteraksi dengan obat adrenergik. Dengan demikian menghalangi kerja obat adrenergik pada sel efektornya. Untuk masing-masing adrenoreseptor A dan beta memiliki penghambat yang efektif yakni A blocker dan beta blocker. Yang kedua yaitu penghambat saraf adrenergik adalah obat yang mengurangi respons sel efektor terhadap perangsangan saraf adrenergik tetapi tidak terhadap obat adrenergik eksogen. Selanjutnya penggolongan simpatolitik. Penggolongan dan indikasi obat A blocker. A blocker non-selektif yaitu alkaloid ergot atau ergonovin, ergotamin, dan ergotoksin, yaitu meningkatkan tekanan darah untuk simulasi kontraksi uterus setelah partus, mengurangi nyeri migrain, dan untuk mengobati demensia senilis. Selanjutnya A1 blocker selektif. Derivat quinazolin atau prazosin, terazosin, doxazosin, trimazosin, dan bunazosin yaitu untuk pengobatan hipertensi, gagal jantung, kongesit penyakit vaskular perifer, penyakit Raynaud, dan hipertrofi prostat benigna atau BPH. A2 blocker selektif yaitu yohimbin untuk mengobati impotensi, meningkatkan TD. Selanjutnya beta blocker. Jenisnya adalah propranolol yang menjadi prototipe golongan obat ini sehingga sampai sekarang semua beta blocker baru selalu dibandingkan dengan propranolol. Selanjutnya penggolongan dan indikasi obat penghambat saraf adrenergik. Yang pertama guanetidin dan guanadrel atau ismelin dan hilorel, yaitu sebagai antihipertensi. Yang kedua yaitu reserpin sebagai antihipertensi atau lebih efektif bila dikombinasikan dengan obat diuretik. Yang ketiga yaitu metirosin, menghambat enzim tirosin hidroksilase sebagai adjuvan dari fenoksibenzamin pada pengobatan feokrotisomia maligna. Feokrotositoma maligna. Farmakodinamik yaitu menyebabkan respon trifasik terhadap TD. Menyebabkan vasodilatasasi, venodilatasasi, dan penurunan curah jantung, retensi air dan garam, dan meningkatkan motilitas saluran cerna. Efek sampingnya, hipertensi ortostatik dan hipotensi pastural diare, hambatan ejakulasi retensi urin, sedasi, ansietas, dan tidak mampu berkonsentrasi, depresi psikotik atau gangguan psikis lainnya, hidung tersumbat, dan odema. Kontraindikasi yaitu tidak boleh diberikan pada penderita dengan riwayat depresi, tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan alkohol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya obat ganglion. Nah, obat ganglion ini reseptornya dikenal sebagai reseptor nikotinik yang sensitif terhadap penghambatan oleh heksametonium. Atas dasar fakta,
yang ditemukan diduga bahwa ACH yang dilepaskan saraf preganglion berinteraksi dengan suatu neuron perantara yang dilepaskan katekolamin. Selanjutnya, zat yang menstimulasi kolinoreseptor di ganglion otonom dapat dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama terdiri dari nikotin dan lobelin. Golongan kedua adalah muskarin, metakolin, dan sebagai antikolinesterase. Zat penghambat ganglion ini juga ada dua golongan, yaitu yang pertama golongan yang merangsang ganglion dan yang kedua golongan penghambat ganglion. Selanjutnya, obat yang merangsang ganglion. Nah, nikotin penting bukan karena kegunaannya dalam terapi, tapi tempat kerjanya di ganglion yang dapat menimbulkan ketergantungan dan bersifat toksik. Nah, farmakodinamiknya, takikardi merangsang efek bifasik pada medula adrenalin, merangsang efek sentral pada SSP atau sistem saraf pusat, vasokonstriksi, tanus usus, dan peristaltik meningkat, dan perangsangan sekresi air dan sekret bronkus. Selanjutnya, efek samping obat yang merangsang ganglion. Yang pertama ada muntah dan salivasi, yang kedua hipertensi, yang ketiga efek sentral atau tremor dan insomnia, dan yang terakhir ada efek nikotinik atau kelumpuhan, bisa juga kita sebut lemah pada otot rangka. Selanjutnya, obat penghambat ganglion. Nah, dalam golongan ini termasuk heksametonium atau C6, pentolinium, C5, tetraetiamonium atau TEA, klorisondamin, mekamilamin, dan trimetafan. Nah, untuk farmakodinamiknya, vasodilatasi, pengurangan alir balik vena, temperatur kulit meningkat, penurunan laju filtrasi glomerulus, sekresi lambung, air liur, dan pankreas berkurang, dan kelenjar keringat dihambat. Selanjutnya, untuk efek samping obat penghambat ganglion ini yang pertama ada hipotensi ortostastik, mulut kering, konstipasi, midriasis, impotensi, dan yang terakhir obstipasi diseling dengan diare, mual, anoreksia, dan sinkop. Nah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada Spriante obat D-analgik. Yang pertama itu generik, di mana ada adrenalin atau epinefrin, di mana spesialitnya itu adrenal dan pabriknya itu cendol. Yang kedua itu ada phenylephrine dengan spesialitnya itu cendol efrisel dan pabriknya itu cendol juga. Yang ketiga itu ada tetrizolin dengan spesialitnya itu piscine dan pabriknya itu freezer. Selanjutnya itu ada spesialis obat enolitik. Yang pertama itu ada generiknya ada ergotamin tatrat tanpa kafein dengan spesialitnya itu Cavergot Belapen dan pabriknya itu Novartis Soho. Yang kedua ada metil ergometrin maleat dengan spesialitnya itu Meterinal Medvel dan pabriknya London Novel Pharma. Yang selanjutnya itu ada Ergotixon dengan spesialitnya itu Ergotika dan pabriknya itu Ika Parmindo. Selanjutnya, spesialit pada obat kolinergik. Yang pertama itu ada asetilkolin dengan spesialitnya itu Miocol E dan pabriknya itu Novartis. Selanjutnya ada pilocarpin dengan spesialitnya itu cendocarpin, carolopin, dan pinol dan pabriknya itu Lanson Novel Pharma. Selanjutnya itu ada neostigmin dengan spesialnya itu prositigmin dan pabriknya itu Comdipar. Selanjutnya itu ada obat antikolinergik. Yang pertama itu ada atropin dengan spesialnya itu cendotropin dan pabriknya itu cendo. Selanjutnya ipratropium dengan spesialnya itu atrofen dan pabriknya itu Boehringer Ingelheim. Selanjutnya itu ada totropinol
Icamida dengan spesialnya itu Midrik dan pabrik itu Sunday. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan. Yang pertama ada obat otonom, yaitu obat-obat yang bekerja pada susunan syaraf otonom, mulai dari sel saraf sampai sel efektor. Jadi obat ini berpengaruh secara spesifik dan bekerja pada dosis yang kecil. Nah, yang kedua nih, ada nih pengaruh obat-obatan terhadap otak adalah mempercepat atau memperlambat sistem saraf pusat dan fungsi utama tubuh seperti tekanan darah, pernafasan, detak jantung, dan suhu tubuh. Obat otonom mempengaruhi transmisi neohormonal dengan cara menghambat atau mengintensikannya. Terdapat beberapa kemungkinan pengaruh obat pada transmisi sistem kolinergik dan adrenergik, yaitu yang pertama ada menghambat sintesis atau pelepasan transmitor, yang kedua menyebabkan pelepasan transmitor, yang ketiga berikatan dengan reseptor, dan yang terakhir menghambat destruksi transmitor. Baik, ini merupakan referensi dari PPT yang setelah kami buat. Kami dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf apabila terdapat salah kata selama penyampaian materi. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.